Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan basamu. Memang layak dan pantas kita selalu bersyukur, karena memang akan terasa dewa nikmatnya sehat ketika kita sakit. Terasa dewa nikmat ketika lapang, ketika tiba sampai ia benar dua wa dengan kelapangan atau kelonggaran. Alai nikmat ketika awak berpunya atau berkesempatan kelebihan terasa dewa arti pentingnya keberkahan atau keluar biasaan nikmat tersebut ketika awak berada dalam keterbatasan. Maka senantiasa kita bersyukuri ananado pada awak kini. Mungkin manusia ko punya keinginan tak terbatas, tetapi ketika keinginan tak terbatas dipatuhian, maka itulah menjadi manusia tidak pernah puas. Tidak pernah puas, dan pada saat itu manusia terjerumus menjadi orang yang kufur nikmat, agak kurang bersyukur. Padahal sampai awak pada posisi kini, usia anak kini masih dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Kelebihan yang masih wak nikmati ko, ia benar luar biasa dibandingkan yang lain. Jadi ketika awak mencaliak dalam konteks keduniawian, memang dalam kajian tasawuf disuruh awak mencaliak ke bawah. Awak caliak ke bawah, alhamdulillah awak masih banyak kelebihan yang Allah berikan dibandingkan orang yang berada di bawah awak. Bukan berarti awak meremehkan itu, tetapi awak mensyukuri. Di sini tu akan terasa di awak nikmatnya sebuah kenikmatan. Ketika awak mensyukuri, alhamdulillah masih juga awak diberikan kesempatan. Orang lau muat aku lah berulang ke rahmatullah. Alhamdulillah masih sehat awak, alhamdulillah masih ada kelebihan. Caliak ke bawah. Tapi kalau untuk ke akhirat, tentu awak mencaliak katek di sianu rajin, patuh, taat, totalitas. Berarti motivasinya tu cie berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah, keimanan dan ketakwaan. Caliak katek. Sebab awak harus baca min masih terasa dewa kekusyukan awak, keikhlasan awak, kesabaran awak, keqanaahan awak. Awak alun bisa menjadi orang yang sabar lain. Awak alun bisa menjadi orang yang sempurna ikhlas lain. Awak alun khusyuk, alun qada' qanaah. Sehingga kan banyak ahli sufi itu
Selalu mengajian lai pantas sambuku masuk sungguh berarti nyo masih rasuan kekurangan. Kekurangan dalam artian adalah soal ibadah, soal keakhirat lah. Nah, itu yang membuat manusia kemudian sadar akan diri. Karena pada posisi itu pula manusia kadang-kadang menjadi lupa diri, tidak karena diri lain. Nah, kemudian kelebihan yang dimiliki mengantarkannya kepada kesombongan, bukan menjadikannya menjadi orang yang syukur. Nah, dalam posisi kini apapun itu kita masih bersyukur. Kalau bahasa orang Minang kan ada bahasa istilahnya, ada kata-kata untung lah. Untung juga barulah terjadi kecelakaan. Untung lah masih duit awak. Berarti kan masih konsep yang tumbuh secara kebudayaan yang ada di nilai-nilai masyarakat awak, kan masih ada rasa syukur gitu. Untung masih cegak aja lah. Untung masih ya ada kata-kata itu. Kalau awak maknai secara mendalam, berarti ada nilai yang sudah tumbuh. Itu kan nilai kebiasaan yang hadir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat awak. Itu syukuri je tuh nilai-nilai kebaikan yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat awak. Kalau lah zaman gadget kini ko orang bersyukur ke mana nan kurang. Diajar masih kurang, jadi orang ada lo teknologi kini laiko deh tambah lo ganti cale. Ko ganti lo cale. Jadi kalau bahasa bisnisnya nan core benefitnya tidak menjadi poin, padahal kan nilai manfaatnya juga. Ini Honda aja nih, Honda aku kan manfaatnya bisa mantan awak. Tapi orang kan tidak nilai manfaat utama itu aja cari ada apa nilai tambahannya, ada fungsi-fungsi lain yang buat mungkin memenuhi selera. Kalau dalam bisnis ada keselera atau keinginan, ada harapan, padahal belum menjadi kebutuhan utama. Tapi harapan, keinginan itu yang ingin diwujudkan. Disitulah letak nafasu itu tadi. Nafasu tidak pernah puih. Nafasu pantang talin, hawa pantang talinteh, nafsu pantang rendah, dunia pantang ketinggalan, syaitan pantang kalah. Itu itu nanado di dalam diri awak. Nafsu pantang rendah. Tapi kalau keinginan itu kan ada batas sama kebutuhan itu sebenarnya kebutuhan kan masih ketek ya. Tapi keinginan yang banyak gitu. Betul. Kalau menginginkan sesuatu yang lebih dari itu, apakah kurang bersyukur? Keinginan itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya syahwat. Jadi akar kata dari keinginan sendiri adalah syahwat. Nyo kan dua kebutuhan itu adalah yang menjadi pokok. Indah ado anu tua terganggu awak deh. Tapi keinginan kau tak terbatas. Ketika awak punya keinginan, berarti awak usaha untuk mewujudkan keinginan. Keinginan ada yang menyebabkan manusia menjadi tidak bersyukur. Keinginan ada adalah sesuatu yang dicita-citakan, yang dimimpikan dan akan diwujudkan. Jadi memilahnya tipi-tipi lah tu. Apakah setiap keinginan awak itu bahagian dari rasa tidak bersyukur? Tidak juga. Justru keinginan awak untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian ada nilai manfaatnya, justru itu adalah bahagian dari perintah agama. Wah, ingin kayu, acuh dengan kayu awak adalah bisa membuat awak banyak berbuat kebaikan.
Yang tidak boleh itu kan ketika nyo punya cita-cita, karena dulu orang punya cita-cita, punya niat, dan kok kayu dan dem balik dendam dan nah nono deh dulu dan tahino dan deh aduh nak orang teka tu aduh niatnya tu yo mungkin ada teori ketertindasan, ada orang tertindas mangko kemudian ada semangat bangkitnya lebih tinggi. Tapi di sela-sela semangat bangkitnya tadi ada terselip, terkhatar di dalam hati dengan motif yo ingin baalo carui dari ketertindasan itu, kemudian muncul rasa balik dendam. Kecenderungan banyak ko teori ketika orang tertindas marah suan takatu, ketika nyoba kosong nyo balik dendam sama takak oknum dosen nyo dulu marah saya rasai tiba membuat skripsi nyo payah susah tertindas tiba nyo lah jadi dosen aduh nyo balik nyo takatu. Tapi tidak semua. Ada temuan ambo dulu yo marah saya loma, tapi nembuna ingin anam rasulku dirasono de orang doakan itu kecenderungannya ndak bara banyak ada. Tapi orang ketika tertindas kemudian berhasil, kecenderungannya balik dendam. Tapi itu tidak semua. Amangko mengkaji diri, mengkaji manusia, disitulah titik poin lo. Manusia kau kemudian akan menyadari akan keberadaan dia dan akan paham tentang Tuhan. Tentu diceliak dari sisi-sisi itu, kemudian manusia paham tentang posisi dia adalah sebagai abid, orang yang menyembah. Panjangnya prolog Salawat dan salam kepada arwah junjungan Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita. Baiklah, pagi kini kita lanjutkan kajian awak surah Al-Imran ayat 30 petang ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari ini uzkur. Jadi di dalam tafsir di awalnya ayatnya adalah yauma tajidu, tapi di awalnya ada kata-kata uzkur. Uzkurku adalah tafsiran dari sebelumnya. Atau kata-kata uzkur itu adalah semacam pemberitahuan, ingatlah, mengingatkan kawa. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada suatu hari, jadi pada suatu hari, tajidu kullu nafsin, semua diri, semua nyawa akan mendapatkan, akan memperoleh ma'amilat min khairin, apa yang dikerjakannya dari semua yang bernilai kebaikan, muhdara, hadir. Jadi pada hari yang disebutkan ana wa karajuan, ana wa usahuan, ana wa pabue min khairin, semua kebaikan yang bernilai kebaikan. Amal waktu tadi, nawak karajuan tu tadi, inyo akan hadir kawa, inyo akan datang kawa. Jadi semua nawak karajuan kebaikan itu, itulah akan menjadi nilai, akan menjadi sahabat, dan itulah yang akan membebaskan atau melepaskan kita dari neraka. Jadi mangkoe ana wa pabue, ana wa karajuan, ya akan berbentuk. Kalau nyo kebaikan, ya bentuknya adalah akan berbentuk kebaikan. Mau poje ado guru-guru awak mencontohan ketika awak di alam kubur, ketika awak lah meninggal dunia, lah di kuburan awak lah pai orang lah 7 langkah orang pai,
Lalu kemudian malaikat akan menemui awak. Malaikat mungkar dan nangkir akan mengajukan pertanyaan. Tentu disitulah kesendirian awak. Ini do kawan itu. Nah, do kawan itu. Siapa akan menjadi kawan awak leh? Muhdara tadi yang kau bahasa muhdara hadir. Kebaikan awak itulah yang akan menjadi kawan awak dan akan menjadi sahabat awak. Kebaikan awak itu yang hadir. Kalau boleh diumpamakan, nyo akan bentuknya adalah bentuk baik lah, ancak. Kok di rupuan, awak akan melukiskan bentuk orang nan baik, ancak. Itu pasti menyenangkan, pasti yang membuat awak bahagia. Berada awak di sampingnya, awak merasa senang. Itulah. Kalau awak ingin yang akan hadir itu adalah kebaikan, maka kerjakan kebaikan. Jadi nyoba bantu itu ketika awak di dunia membentuknya. Bentuk kalau awak kerajuan itu adalah kebaikan, berarti awak sedang membantu atau sedang membangun sesuatu yang baik yang akan hadir menemani awak. Bahawa cara menolak alai dia nak ketujuri dan dah. Wah, ini itu adalah hasil dari nanwak pabuik. Jadi kan ada lanjutan ayatnya wa ma amilat min sayin, dan barang yang dikerjakan diri daripada kebaikan. Kok berarti min suin dari kejahatan. Jadi kan ada dua. Ada min khairin kebaikan tuh. Ada min su'in itu yang namanya disebut dengan kejahatan, buruk. Mengkue awak kok berakhir awak meninggalnya dengan husnul khotimah. Jangan sampai awak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Husnul khotimah berarti pengakhiran yang baik. Bahasa orang kini happy ending, berakhir dengan baik. Berarti adalah lawannya yaitunya su'ul khotimah. Atau su'ul khotimah, berakhir mengecewakan, yang tersakiti. Nak duelo edo akhir itu, ya benar tersiksa. Maka berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim ya Allah bi husnil khotimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khotimah. Ya Allah, berikanlah pengakhiran di dalam hidupku dengan pengakhiran yang baik. Jadi ending itu akhirnya itu berakhir dengan akhir yang baik. Berarti ada kemungkinan awak yang telah berbuat baik kecewa, telah melakukan rangkaian ibadah, tetapi di akhirnya berakhir dengan akhiran yang tidak baik. Aduh, dan tangga iman. Aduh, yang menjalang mati itu yo tersesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi ada juga kecil orang kini manusia pendosa yang bertaubat. Dari awal kete, remaja, muda, dewasa, yo bagalimang jodosoyo. Lalu kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha dan berakhir dengan pengakhiran yang baik. Ia mati dalam keadaan beriman. Maka kan dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Jangan kamu mati kecuali mati kamu dalam keadaan muslim. Berarti akan ada potensi berakhir dengan akhiran yang tidak baik.
Jadi orang nan mati, ada nan mati tangga iman. Ba bantu tangga iman juga. Ba lapeh iman. Dan tangga iman ko sebenarnya diri awak ko kan mengalami lapeh lungga. Iman itu nyo ndak akan lake doh ketika awak bobek dosa. Ketika mencilok ada nak iman itu. Ndak lapeh dah. Karena orang yang beriman ko mungkinkah dia mencuri? Ndak. Pada saatnya mencuri itu berarti nyo nak beriman, lapeh imannya. Takah itulah gambaran iman, keberadaan iman waktu tadi. Nyo turun naik itu ketika berbuat dalam bentuk ketaatan naik, maksiat turun. Tapi ada iman lapeh. Berbuat zina berarti lah tangga iman. Berarti itulah yang kemudian kalau berakhir dengan akhir yang baik, itu berdoa awak ke Allah Ta'ala. Ketika awak mendengar cerita-cerita kau tak jadi, kau kan banyak pelajaran awak tu tarenungan awak diri awak deh. Tapi kadang-kadang beko seiring dengan kadang malu lupa balik, malu larut balik. Yon cak awak bakawan orang soleh, bakawan orang elok. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kini ko yo macam-macam lo dunianya. Ado nan soleh, tapi ado lo kini nak tergambarkan takaji awak kita. Maka kini awak berselindung kepada Allah Ta'ala. Kok bisa gitu? Dalam pikiran saya jadi bisa jadi orang akan bisa lo menilai awak. Oh kecil awak lah no. Kok bisa nyo kata kan itu makanya bausa awak memproteksi diri awak. Kalau lah dikanak-kanak aja kaji kau tadi dibaca tadi diulang tuntuang takana balik kan balik awak deh. Kok talonsong awak kok sase awak balik ka pangka jalan balik. Iyo. Jadi makanya yang malih-malih itu yo mangko bausawa awak memang malih tu ada dalam diri awak, memang ada mangko berdoa awak a'udzubika minal kasli. Kasli itu kan malih nama itu. Berdoa awak ke Allah Ta'ala. Nama buai awak nuko kan itu. Taka-taka ada awak taka kini ko kala taraso doa akibat malih. Kok malih awak masuk mudo dulu yo tatarimo doa sesaru awak ketika tu. Dan dapat awak kini ko sebenarnya kan hasil dari kerajuan tu mudo yo. Kalau lain rajin awak mudo yo lah sandang awak ko menikmati lah awak masuk tu awak. Jadi kini ko baswe ko kan baso panen lek sama je ko ma'amilat yauma tajidu min nafs kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Jadi ketika dulu nawak karajon lah yelo itu nak kawat terimu. Kalau nan istilahnya masuk menikmati itu hakikatnya adalah di akhirat. Tapi kalau di dunia kan orang macam lihat tu kan di masa tua. Di masa muda awak beraja, awak berusaha, awak totalitas. Ya dan buah dari nawak kerajuan nawak usaha tu terima sesudah. Jadi dah sabit dia orang terdahulu rajin, pangkal, pandai. Pandai itu kan hasil. Hasil dari mana? Dari usaha rajin. Jadi nawak karajon rajin dulu. Lemah pandai dulu baru rajin kemudian. Jadi rajin dulu, wak karajon rajin go. Lalu kemudian baru ada pandai. Kalau seorang kan tua mengajian nak kayo rajin mencari. Kalau awak bingi ke orang kayo nanyo nikmati nanyo dapat tu nyo nak tipu sin salah bindo. Bau saho mangakeh dulu waktu dulu yang tahalo nak kari baca je. Baru kemudian nyo menikmati dari usahanya. Orang kan ingin capek dia menikmati cari anu ye. Keceknya instan je. Padahal lah berdarah-darah orang tu nak tanggolo latih dah. Kasai warna ko
Nah, orang sukses tuh lalu aja seketik. Lalu apa jam yang itu? 8 jam kalau itu. 8 jam karena cuy. Mangga orang tuh kadang-kadang kadang-kadang entah mau mengakeh-ngakeh yang king kamari. Nah oleh karena itu, tabayang dewa bahwa anan wak dapean, anan wak rasuan, katolah kalau kini kau kawala dah tempe puluhan mereka. Kalau umpamola sakare mereka, lala masuk asar dewa umpah. Kalau jo caru ukuran katue, ya masuk asar, langsung tale maghrib. Berarti kan lah masa-masa tenggelam matahari, lah meredup mereka. Kalau bahasa siklusnya, ada siklus naik sampai pada titik 5. Wah lah siklusnya lah menurun nih. Lah turun ke bawah nih. Dulu kan dari kene dari awak marangka-rangka, lah pada duduk, lah pada tagak-tagak nenek kuai. Oh. Lalu kemudian laban sansuanya tu turun lah mulai latih, lah mulai lama, lah ke pocong, lah mati. Turun-turun lah. Awak sudah digendong sudah lah. Akan itu inti ya. Jadi makanya bisa awak calian yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Ada dalam konteks keduniaan, ada dalam konteks akhirat. Di akhirat iyo nang kata tarimo dewa nanti di akhirat tuan awak karajuan. Ndak? Hah? Iyo, memang ada pendapat ulama. Jadi kalau bahasa dalam Al-Quran ada namanya falamma balagha asyud. Kalau lah sampai masuk asyud itu sampai puluhan. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Mubarak. Puluhan. Jadi puluhan kau adalah pada titik matang. Matang itu adalah ketika usia sebelumnya dia berproses. Ambo pun dek masuk sampai 2 sampai tarasul. Banyak tarasul berarti nang kini ko di usia 40 dia berubah parangai-parangai kebiasaan awak. Mungkin agak pamerang entah itu tarasul. Mungkin pamerang ko apa ya? Apa ko memang awak pengaruh dari didikan awal kecewa kan diskusi petang tu orang tua awak dulu mendidik awak kalau bahasa awak kan yo agak kare kecil awak tu kare justru awak merasuan awak ku hasil dari kekerasan itu tadi kalau nak kare mungkin tak disiplin awak bukan berang mungkin bantu kecil orang anggota atau anak mungkin berang tapi padahal itu ada bahagian dari peduli awak tu bahasa itu agak gampang awak kalau nyo ndak disiplin, kalau nyo ndak total beraja, tabayang awak kegagapannya menghadapi ke depan. Itu kan standar nilai awak. Dan awak kadang-kadang idealnya kok menurut ilmu parenting, ilmu psikologi, kan ada dua kecil orang justru ada teori komunikasi mungkin Uni baca buku psikologi komunikasi Jalaluddin Rahmat karena ada kajian anak dididik dengan kelembutan dia akan belajar kasih sayang anak diajar dengan kekerasan anak menjadi pemberontak atau itu kan macam-macam lah artinya anak awak perlakukan aku hasilnya kalau aku perlakuan aku hasilnya kadang-kadang ya tak awak mungkin yang diajak kekerasan justru dengan kekerasan tu awak menjadi disiplin, awak menjadi care, awak menjadi aware, awak menjadi peduli. Tapi kadang-kadang situasiku berubah. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang salah. Dan tidak boleh itu di dalam Islam itu adalah keras kemudian memukul secara fisik. Aduh kan kekerasan itu kan ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal. Kini kan ada perbedaan nilai lah. Kalau bahasa orang dulu, mulai berbeda je orang wak. Orang dulu tu bahasanya banyak bahasa kiasan. Makanalah. Itu
Suruh atau larangan tuh? Larangan. Bamu kau paham waktu larangan kan makan mah. Kalau waca lihat dari bahasa, makanlah. Kalau waca lihat secara tertulis, berarti itu perintah. Tetapi nilai yang ada di dalam tradisi awak tidak dipandang hanya sebagai kata-kata. Tapi pesan apa di balik kata-kata itu? Makanlah. Makanlah sadoe. Itu adalah larangan. Jangan makan ka sadoe tinggal dia gaya tinggal niko. Kalau anak kini coba makanlah dia. Oh ini makan lah je pupu lah je. Dengan penambahan bahasa gue. Ayo, jadi penyampaian bahasa kalau tertulis maknanya akan berbeda. Ketika disampaikan dengan intonasi yang berbeda akan punya makna yang berbeda. Dimawak mengarti itu. Padahal kalau secara tertulis itu kan artinya kan suruh makan itu. Nada itu lain. Dari nada tu koma lah nada berang koma. Dari nada tu je lah bisa awak paham sekali. Aiko mana dah awak ada makna di dalam dah aham anu tadi. Arif kini dan arif tu ni nak aduh wa alai. Mendaham betul ke je gua. Betul mak aja. Pada mama dengan ham gua istilah jangan no. Kemudian awak cari kan. Cari awak tu kan lah bermakna. Kini cari gak cari aja. Amat tu cari. Padahal cari aku bahagian kepedulian. Abah gak nilai tu. Dulu awak diajar tak katu dia orang tua awak bisa mengerti lah arif awak. Lah takile, lah takalam, bula lah sangkuk 30 takile ikan dalam air, ikan takile jalo tibu, lah tentu jantan batinoy. Jadilah mengerti awak maksudnya. Kini awak membawa aja takatu, tahbaan nilai terjadi bergeser. Awak kan tak tahu lo dong. Dulu awak mengerti je takatunya. Abah aja awak. Ayo dicakadang mah tu awak lama aku lah malu awak lah sagan sebenarnya kau lah PR awak tah raso ni dah ada oleh atas sambung nak mengarati atau awak kau menjadi egois kini lah individualis kini. Itulah awak sama suambo apa lagi yang awak punya kadang-kadang awak antah protek terlalu memprotek atau memang perfeksionis atau punya harapan besar atau bahas. Karena kan dikatakan ada di kerajuan kini dari kebaikan akan datang nanti. Tidak peduli awak. Itulah kalau anak perlu ditekan ikulah selek. Kadang-kadang awak orang tua kau kini kalau banyak galau awak. Nama nak pakai teori kan mau pakai pendekatannya oleh. Dia lah banyak anak kecil kau model ya. Alelo alirannya anak koyo harus ini anak nama ada yo anak yang dengan pendekatan kau sukses ada anak dengan pendekatan lain suksesnya awak salah satunya kau adalah ya pendekatannya itu dah boleh kami pinggang yang tali kabau kalau nak tak kartu dah di dah karos nyi cerewet itulah memang labeling tu lah contohnya. Kalau kakak kau awak lah diidentikan dengan kau budak yang kuat. Kalau awak percaya lo kak Ros tu kan peduli kadi itu. Tapi baiklah perspektif itu berbeza-beza. Jadi itu intinya tak kau bahwa akan ada hari nanti di mana anak di karajuan tu itu nang kata suwo. Itu akan timbul kawak. Kalau nyo baik akan menjadi baik. Kalau nyo buruk, yo buruk lo lah. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan sebenarnya nanti kalau orang kalau nyo berbuat salah, nyo berkeinginan antara diri dan antaranya hari itu adalah amadan ba'ida. Kalau orang berbuat salah
Nyo berkeinginan kan nyo akan batarimo tuh kalau jahit dan kalau nyo akan terima. Kalau keinginannya dapat ne antaro diri dengan naudi sawade diri dengan antara hari yang akan hadir seperti itu yo lamo deh le amadam baida. Tapi kalau awak nan lai baik tentu keinginan awak yo panen awak lebih cepat lebih baik. Kalau orang akan menerima yang namanya panen dari kejahatan perbuatan tidak baiknya, keinginannya lamo le lamo le jangan tiba-tiba Aku kan soal manusia-manusia kalau akan menerima balasan dari kesalahannya, ayolah kalau bisa ditunda, kalau bisa ditangguhkan, kalau bisa dilamun elai. Tapi ini adalah di dalam tafsir kesudah-sudahan hari yang lama yang jauh. Fala tafsilu ilaiha. Kalau keinginannya jangan sampai taswu kadiriye. Ayo nama manusia aja terkatunya tuh kalau nangka buruan katibonyo dapat jauhan dan sampai tasawuf. Padahal itu adalah hasil dari kajian sendiri. Tidak bisa lo menolak terlai. Jadi anak dipanen itulah anak ditanam itulah yang akan dituai. Di dunia aja dipecalian emang. Sadang di dunia aja lah dipecalian dinampak Allah Taala. Jadi ado yang dinampakkan dari jangka pendek. Ado neninda, ado bahasa dalam kajian tasawuf istidraj. Istidraj tu orang nenda elok tu tapi nya sanang-sanang dia dapat bahagia rezekinya itu nama istidraj. Ado na langsung di pecalian. Taka-taka awak bobek bayi ko, kadang-kadang evaluasi dia didatang dari Allah Taala sakit kau. Barangkali kau teguran, barangkali kau semacam peringatan kau untuk mengurang dosa awak. Sakurang-kurangnya ketika awak sakit itu tak karena doa arti pentingnya sehat. Kan itu tergantung awak memaknai setiap kejadian peristiwa yang menimpa diri awak. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maka diulang oleh Allah Taala, tentu Allah Taala memberikan penguatan kepada diri. Wallahu raufum bil ibad. Allah ko maha penyantun dengan hamba. Konan mesti awak ingat bahwa Allah Ta'ala tu sangat sayang kawak. Awak dan kadang-kadang tak mengerti. Kalau takah petang, pembahasan awak petang tu kan dikatakan cerita sapi kecil itu Allah Ta'ala yang tempat awak mengadu yang bisa dipercaya. Kalau kamu manusia awak mengadu, kadang-kadang manusia kau lihat pena neloan. Kalau indah awak nak digolong curhat awak, mohon maaf, rasio awak tu bisa akan diperjualbelikannya menjadi bisnis, menjadi ATM lo deh. ATM jadi tekan awak, diperas awak, lah sesudah tu mengawal marah sewa, tersandra awak dengan itu. Maka selalulah awak mengadu kepada Allah. Kadang-kadang kan bahagian kebutuhan psikologis awak bercerita, tentu itu adalah bahagian dari standar nilai kemanusiaan awak. Itu para luyo. Tapi tentu dicari sahabat yang tepat dan dipercaya. La fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.